Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Miftahul Jannah. Dan semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat kita nanti syafaat beliau di hari kiamat kelak. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan kitab Ahaditsul Akhlaq, hadis-hadis yang berbicara tentang akhlak seorang muslim sejati. Dan ini kita masih dalam tema yaitu budi pekerti yang mulia. Setelah kita mengetahui bahwasanya ketika seseorang memiliki budi pekerti yang mulia, akhlak yang terpuji, dan bahwasanya akhlak terpuji itu murni karunia Allah Subhanahu wa taala, maka kita senantiasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak-banyak berzikir dan banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan memiliki akhlak yang mulia. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu sekalian, beliau meminta agar diberikan akhlak yang mulia. Nah, insya Allah tema atau pembahasan kita pada malam hari ini adalah tema yang Masya Allah, ini temanya berat. Kalau di pamflet judulnya sering ngaji kok akhlaknya jelek. Nah, ini adalah sebuah fenomena. Kenapa ada sebagian orang, ya kita katakan oknum, orangnya rajin ibadah, rajin ikut pengajian, rajin sholat, akan tetapi kenapa kok akhlaknya jelek? Mohon maaf, sholat suka nipu, kemudian sering hadir pengajian, tapi mohon maaf mulutnya atau lisannya itu isbal, offset kalau bahasa kita. Kalau isbal kan mungkin sebagian orang kurang tahu nih, bahasa mudahnya adalah offset. Offset itu kalau dalam dunia sepak bola artinya apa? Jadi posisi pemain sebagai lawan kita di area musuh, kita di paling belakang, itu namanya offset, atau melebihi batas yang telah ditentukan oleh hakim garis. Maka kenapa kok ada sebagian orang sering ngaji kok mohon maaf lisannya, lidahnya itu offset, isbal? Maka yang pertama solusinya adalah kata Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badal hafidhahumullah ta'ala, beliau mengatakan wa tashihun niyyati huna ayanwi bidirasatihi adab syariati wa akhlaqal islami ayyafa nafsihi jahla ma jahila minha. Sesungguhnya hendaklah seseorang senantiasa untuk memperbaiki niatnya. Hendaklah ketika seseorang misalnya hadir pengajian atau membaca buku belajar, hendaklah yang pertama kali yang dia niatkan adalah ayyafa nafsihi al-jahl, yaitu hendaklah tujuan pertama mengangkat dari dirinya itu kebodohan. Mohon maaf,
Karena sebagian orang itu terkadang, ini dikatakan oknum, ada orang sering hadir pengajian itu biar tahu apa, biar bisa dalili sedulure, atau biar bisa ngunen-nguneni. Kadang orang kalau mau marah-marahin cuma ya sekedar nggak ada dalil, kan orang kadang kurang mempan. Ini dalil Quran atau hadis itu loh. Maka ketika seseorang hadir pengajian, ya marilah kita luruskan niat kita hadir di pengajian ini, kajian ini apa? Maka marilah kita luruskan niat kita. Pertama adalah mengangkat kebodohan dalam diri kita. Summa yujahid nafsahu ala tahqiqi hadzal adab wa ala qiyami biha. Dan kemudian solusi kedua, selain niatnya diluruskan, adalah yang kedua adalah ayujahid nafsahu, hendaklah dia bersungguh-sungguh ala tahqiqi hadzal adab. Hendaknya dia bersungguh-sungguh untuk mewujudkan adab-adab atau ilmu-ilmu yang sudah dipelajari. Makanya makanya salah seorang ahli hadis kenamaan umat Islam, yaitu Al-Imam Al-Bukhari Muhammad ibnu Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari, beliau mengatakan al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Hendaklah ilmu itu didahulukan sebelum perkataan dan perbuatan. Maka ketika kita mengilmui, kita punya ilmu dulu, mengilmui sesuatu kemudian kita mengamalkannya. Bahkan salah seorang ulama kita, Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala, mengatakan laisal ilmu bikasratir riwayah, innamal ilmu khasyatullah. Hendaklah sesungguhnya ilmu seseorang itu bukan dengan banyaknya riwayat, bukan banyaknya dengan dalil yang dihafal, bukan banyaknya saya tahu ini tahu itu. Innamal ilmu khasyatullah. Yang dinamakan orang yang berilmu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya ngaji, dalil dikumpulkan, dikoleksi, nggak diamalkan. Salah satu bukti bahwasanya seseorang ngajinya sukses, ngajinya berhasil, itu adab baik. Maka ketika seseorang ya belajar, yang pertama tujuannya apa? Untuk mengangkat kebodohan dalam dirinya. Kebodohannya diangkat agar apa? Dia bisa memperbaiki kesalahannya. Toh manusia semua, termasuk yang berbicara di sini, tidak ada yang terbebas dari namanya kesalahan. Di sini ada yang nggak pernah melakukan kesalahan? Angkat tangan coba yang nggak pernah melakukan kesalahan. Nggak ada. Bahkan Rasulullah, manusia terbaik, beliau melakukan kesalahan, tapi beliau maksum. Artinya apa maksum? Beliau diampuni dari dosa-dosa beliau. Jadi beliau ketika melakukan kesalahan langsung Allah tegur, wahai Muhammad, ini salah. Dan banyak di Al-Quran ayat-ayat yang berbicara tentang kesalahan Rasulullah. Loh, Rasulullah punya salah? Iya, Rasulullah punya salah. Tapi kesalahan ini adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Kemudian dengan adanya di Al-Quran bahwasanya Rasulullah pernah melakukan kesalahan, ini sebagai bukti dan sebagai bantahan kepada orang yang mengatakan Nabi Muhammad itu tidak amanah dalam menyampaikan wahyu. Bapak Ibu sekalian sering mendengar surat Abasa wa Tawalla. Kisahnya adalah Abdullah bin Umi Maktum datang kepada Rasulullah minta untuk didakwahi, ingin belajar agama Islam. Tapi ketika itu Rasulullah cuek. Abasa wa Tawalla, beliau bermuka masam, wa tawalla, dan berpaling. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala tegur. Dan sampai sekarang ayat tersebut masih kita baca. Walaupun itu tentang kesalahan Rasulullah, ini menunjukkan Rasulullah tidak pernah
ingkar atau tidak amanah dalam menyampaikan wahyu yang turun kepada beliau. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang seseorang berusaha untuk berakhlak mulia, merealisasikan apa yang dia pelajari, apa yang dia ketahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzi jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang jahadu, orang-orang yang berjihad, bersungguh-sungguh, berusaha, lanahdiyannahum subulana, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan jalan bagi orang tersebut. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang ingin berubah menjadi orang baik. Jadi selama kita ada keinginan untuk berubah, insyaallah Allah akan mudahkan jalannya. Begitu juga dengan orang yang dulunya berkorban dalam dosa. Selama orang tersebut ketika misalnya habis melakukan dosa, kemudian dia saya pengen berubah, istighfar, maka insya Allah Allah ampuni. Selama orang tersebut itu tidak memainkan, tidak bermain-main dalam tobatnya, tobat sambel. Allah itu kan maha pengampun, nanti juga diampuni satu, itu nggak boleh. Maka ketika seseorang berbuat dosa, dia harus segera beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sampai dosa itu berlarut-larut dalam dirinya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Innamal ilmu bitta'allumi wa innamal hilmu bittahallumi." Sesungguhnya ilmu itu bitta'allum. Seseorang itu kalau pengen pintar, pengen paham, itu bitta'allum, belajar. Nggak ada orang tiba-tiba ujuk-ujuk langsung jadi orang pintar. Bim salah bim, abrakadabra langsung jadi orang pintar. Nggak bisa. Makanya dalam Islam itu tidak dikenal, kita tidak mengenal, syariat Islam tidak mengenal namanya ilmu laduni. Ujuk-ujuk wong jadi pintar, sakti, mandra, guna. Kalau orang pengen pintar itu ya belajar. Orang pengen pintar kok layak-layak. Makanya kalau orang pengen sukses ya belajar, kerja, usaha. Nggak ada orang tiba-tiba jadi misalnya jadi manajer sebuah perusahaan, tiap hari kerjaannya cuma apa? Rebahan, ya, pelekaran. Ya mungkin mustahil. Ya ada, tapi orang pakai orang dalam. Kemudian wa innamal hilmu bittahallum. Dan sesungguhnya sikap lemah lembut itu bittahallum. Artinya bittahallum apa? Dengan seseorang itu berusaha bersikap lemah lembut. Kalau orang misalnya nggak berusaha untuk sikap lemah lembut, ya nggak akan berubah akhlaknya. Ya gitu-gitu aja. Yang kasar tetap kasar, lisannya offset ya tetap offset. Maka ketika misalnya astagfirullah, saya habis gibahin orang, saya habis menyakiti hati orang, istighfar, berusaha dikurang-kurangin. Kalau nggak bisa, misalnya tidak bisa stop langsung, dikurang-kurangin. Misalnya saya faktornya apa sih? Kok masih suka gibahin orang, masih suka ngomongin orang, kalau ngomong nyelkit, coba dikoreksi satu persatu, dicek ini itu, oh, ini bukan. Oke, kira-kira mudah. Misalnya ternyata saya masih suka berteman dengan orang-orang yang suka menghibah. Nah, mulai sedikit demi sedikit kita jaga jarak. Bukan berarti kita nggak mau berteman, bukan. Maksudnya di sini jaga jarak itu kita berusaha untuk menghindari keburukannya. Karena apa? Teman itu salah satu faktor kunci mempengaruhi agama seseorang. Makanya tidak heran dikatakan as-sahibu sahib. Seorang teman itu akan menarik seseorang. Al-mar'u ala dini khalilihi. Akhlak atau agama seseorang itu tergantung teman dekatnya. Kalau teman dekatnya tukang tipu, kita sejujur apapun,
Kalau itu teman dekat kita ngobrol ke sana kemari sama tukang tipu, bahwa kita jadi orang jujur sejujur apapun, lambat laun akan menjadi tukang tipu juga. Begitu juga dengan misalnya kita temennya sama maling, copet, lama-lama mungkin kita nggak nyopet, tapi kita tahu trik nyopet. Mungkin kita nggak nyopet, kalau saya tahu trik nyopet bagaimana, trik bobol rumah orang bagaimana, maling. Lambat laun akhirnya ya akan terpengaruh. Begitu juga dengan seseorang. Seseorang kalau misalnya temennya orang-orang yang kalau ngomong itu lembut, ya lama orang sekasar apapun, ngomongnya sekeras apapun ya lama-lama akan berubah. Lama-lama pelan-pelan. Karena berubah itu kan nggak ujuk-ujuk langsung misalnya bin salah bin abrak-abrak langsung berubah jadi orang baik, enggak, pelan-pelan. Nah kan berubah dan kebaikan itu butuh proses sedikit demi sedikit. Maka ketika kita melihat ada saudara kita, kawan kita, jamaah kita, kerabat kita, kok mulai berubah jadi baik, kita doakan semoga orang tersebut itu berubah menjadi orang yang baik. Ya walaupun misalnya kok ada indikasi ini kayaknya orang cuma capel gitu loh, misalnya cari suara, apalagi sebentar lagi kan pemilihan 2024, baliho sudah ramai di mana-mana. Ya kalau misalnya ada indikasinya, tak usah kita nggak usah suudon itu nggak ada untungnya. Kita berburuk sangka kepada orang lain itu yang ada membuat hati kita ini sakit, membuat hati kita ini kotor. Dan hati seseorang itu kan ketika dia melakukan dosa sedikit demi sedikit ada titik hitam, sedikit demi sedikit titik hitam. Kalau sudah titik hitam itu mendominasi hati seseorang, maka orang itu mau khusnudan sama orang lain itu susah. Paling pencitraan, apa sih? Paling ini salah satu faktor ya dari teman dekat aja. Maka marilah kita bangun rasa husnudon, baik sangka. Dan ketika seseorang suudon, yang ada malah hatinya itu nggak pernah tenang. Kemudian yang selanjutnya adalah musta'inan fi dzalika billahi ta'iban madadahu wa aunahu wa tawfiqahu wa lidza qala sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz wallahi inni la uhibbuka. Maka ketika seseorang, yang pertama tadi, hendaklah seseorang itu membenarkan niatnya, kemudian dia berusaha untuk belajar, mempraktekkan ilmunya. Ketika dia belajar, ilmunya yang dia dapatkan praktekkan. Karena ilmu ketika dipraktekkan lambat laun akan terasa. Beda dengan misalnya seseorang, mohon maaf, kuliah bertahun-tahun. Misalnya kuliah jurusan bertahun-tahun sampai lulus. Ketika lulus kuliah ternyata pekerjaannya nggak ada hubungannya dengan jurusan yang dia kuliah dulu. Kira-kira setelah beberapa tahun, ketika ditanya, dulu kamu misalnya belajar, mohon maaf, kamu belajar zaman kuliah itu bekasnya apa? Nah, itu bekasnya. Padahal dia bertahun-tahun. Maka ketika seseorang misalnya mendapatkan ilmu, pertama kita harus berkata jujur, praktekkan langsung. Karena ilmu kalau tidak dipraktekkan lambat laun akan hilang. Begitu juga dengan seseorang kan terkadang sering ngafal Al-Quran itu kok susah ya. Sebenarnya ngafal Al-Quran itu gampang, mudah. Buktinya apa? Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan Al-Quran itu mudah kok, dihafal itu mudah. Kenapa kok jadi susah? Karena nggak dipraktekkan.
Coba kalau misalnya kita dapat ilmu, oh habis baca Al-Quran, baca tafsir, kita praktekkan langsung. Gampang. Misalnya kita habis hafalan Al-Quran, hari ini misalnya dapat surat An-Naba ayat 1 sampai 10. Kemudian ketika imami sholat, kita baca bacaannya. Kita ulang-ulangi. Maka lama-lama jadi gampang. Misalnya mungkin kalau misalnya mau praktekkan ketika imami sholat kan terkadang wah takut salah. Bisa misalnya dipraktekkan ketika sholat malam atau sholat ketika sholat di rumah. Sholat malam dipraktekkan. Jaga-jaga misalnya kalau nanti salah bacanya di kantongannya dikasih mushaf kecil. Dan memang boleh sholat sambil baca Al-Quran, boleh seseorang misalnya sholat malam sambil baca Al-Quran pakai mushaf, boleh, dibolehkan. Jangankan seperti itu, kalau seandainya seorang sholat kemudian saling imami, ternyata dia biasanya kan di sebagian tempat masyarakat kita ini kan kalau sholat kita tarawih itu kan sholat misalnya satu juz ada ya takut misalnya salah ya nanti makmumnya suruh ngecek kan Al-Quran, boleh seseorang boleh selama mushaf tersebut itu tidak menyimpulkan dirinya gitu. Kalau menyimpulkan dirinya kemudian banyak bergerak, nah itu yang nggak boleh. Itu ya tidak boleh. Kemudian Rasulullah SAW menasihati kepada Mu'adz bin Jabal ketika Rasulullah SAW mengatakan, ya Mu'adz, sungguh aku mencintaimu, dan seseorang boleh mengatakan kepada saudara seiman, semuslim, mengatakan aku mencintaimu karena Allah. Bukan dimaksudkan mencintai itu bermakna negatif dalam artian suka lawan jenis, enggak. Maksudnya di sini mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cinta ketika saudara kita ini berbuat baik. Maka hendaklah ketika kita cinta itu dibangun atas dasar mahabbah fillah. Kalau kita misalnya cinta karena Allah, insya Allah enak kita menjalani hidup. Ketika misalnya ada saudara kita taat, ya berbuat kebaikan, rajin sholat, kita senang. Sehingga bisa menghalangi apa tadi, suudon, gibahin, ngata-ngatain. Karena kita senang dia taat, dia sholat. Ya urusan misalnya ternyata saudara kita tadi sholatnya misalnya karena mohon maaf pencitraan atau misalnya cari misalnya dia mau melamar anak gadis seseorang, pura-pura sholatnya khusyuk, rajin sholat, ya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Urusan kita dengan dia, ya kita bersyukur. Dohirnya seseorang ya baik di situ. Kita cinta ketika orang tersebut itu berbuat baik. Ya daripada misalnya dulu mohon maaf soalnya dulu ada tukang maksiat, saya yang maksiat. Terus kita stop. Paling seminggu 2 minggu, baru yo maksiat meneng. Nggak ada gunanya. Ternyata setelah 2 minggu saudara kita yang kita gibahin tadi, kita omongin, ternyata saat 2 minggu masih wajib ke masjid. Loh, kita dosa. Tapi bagaimana kalau misalnya setelah 2 minggu ternyata terbukti dia cuma misalnya cuma riak dan lain sebagainya, ya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau terbukti, toh yang pertama dia dosa, kita juga dosa. Kenapa dosa? Ya karena kita sudah misalnya kita sudah menggibahi. Karena terkadang kan seseorang ketika berburuk sangka, efek sampingnya setelah itu ghibah. Pertama orang buruk sangka, kemudian paling ya
nggak kita sadari, wah paling ini mau pencitraan, paling ini mulia, pengen dianggap rajin ibadah. Yang kemudian kesalahan yang kedua, kalau memang seandainya terbukti dia itu ria, bukan ikhlas karena Allah, karena apa? Dia berdosa sebab dia ketika saudaranya berbuat baik, jelas-jelas sholat, rajin, sholat pertama misalnya, itu pada ketaatan. Setelah tidak langsung dia tidak suka. Tidak suka, kenapa? Dia nggak senang kalau temennya itu rajin sholat. Toh kalau itu pamer, ya itu lebih baik daripada teman kita itu mohon maaf jadi preman misalnya, berbuat maksiat, itu lebih baik. Toh kalau seandainya dia lihat, itu hubungannya kan antara dia dengan Allah. Bisa jadi suatu saat dia akhirnya sadar, taubat, dan Allah ampuni. Sedangkan kita belum bertaubat, kita belum bertaubat. Maka ketika seseorang misalnya lihat orang lain berbuat baik, ya pertama mahabbah pula, kita cintai, kita senang orang tersebut berbuat baik. Jangan suruh dulu, jangan kedepankan berburuk sangka, kedepankan dulu husnuzon. Toh walaupun nanti seandainya terbukti dugaan kita, kita tetap sama. Nah kemudian Rasulullah menasihati kepada Mu'adz bin Jabal, usi kaya Mu'adz la tada'anna fi duburi kulli salatin taqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz bin Jabal, janganlah engkau melupakan setiap akhir sholatmu. Artinya setiap akhir sholat itu ketika di tahiyat terakhir, hendaklah engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku ala dzikrika, untuk senantiasa mengingatmu, wa syukrika, senantiasa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan bisa senantiasa berbuat baik ibadah kepadamu dalam keadaan khusyuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa ini walaupun konteksnya adalah nasihat Rasulullah SAW kepada Mu'adz, ini mencakup kita semua, bukan hanya khusus untuk Mu'adz bin Jabal saja, tapi ini juga mencakup untuk kita semuanya. Kita umat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, nasihat tersebut umum untuk umatnya, bukan hanya untuk Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian yang kedua, doa ini walaupun konteksnya adalah dianjurkan untuk seseorang berdoa di akhir sholatnya ketika tahiyat terakhir, namun doa ini juga dianjurkan di setiap waktu. Di setiap waktu, bukan hanya ketika sholat. Misalnya ketika selesai sholat, ketika dzikir, seseorang berdoa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini dianjurkan di setiap waktu. Karena apa? Dengan seseorang berdoa ini, secara tidak langsung dia meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tolonglah aku, dzikrika, agar aku senantiasa mengingatmu. Karena terkadang orang kenapa bisa faktor orang sudah ngaji, ilmunya banyak, kajian di mana-mana hadir, tapi kenapa akhlaknya kok jelek? Selain tadi mungkin bisa jadi dia belum meluruskan niatnya. Faktor kedua adalah faktor kepedean. Dia merasa, oh, saya sudah sering ngaji kok, dia dalil-dalil tahu. Maka bahaya orang yang kepedean. Masa kepedean itu bukan akhlak orang-orang soleh. Jadi orang soleh itu bukan kepedean dengan amalnya. Kita percaya diri boleh, tapi jangan terlalu kepedean.
percaya diri dengan kepedean itu beda. Kalau orang percaya diri, misalnya saya ibadah, saya sudah ibadah banyak, saya percaya insya Allah Allah menerima ibadah saya. Tapi jangan kepedean, ibadah saya semuanya sudah diterima. Maka ketika seorang kepedean, tak jarang juga ada saudara kita sering ngaji, ketika dinasihati ngeyel, sombong gitu. Aku ngerti dalile kok Mas. Paling dalile iki lho, aku ngerti. Sak durunge ngomong aku ngerti. Sebelum ngomong udah tahu dalilnya. Ini karena faktor kepedean, dia merasa sudah pede, sudah bisa, saya mampu, saya sudah pintar. Maka bahaya orang yang kepedean. Bahkan salah seorang ulama setelah Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau adalah satu di antara imam 4 mazhab. Dikisahkan suatu ketika di akhir hayat beliau, ketika menjelang sakaratul maut, Imam Ahmad tiba-tiba berteriak, tidak, belum. Ketika itu para murid-murid Imam Ahmad itu imam 4 mazhab Hambali mazhabnya. Mayoritas orang Saudi itu mazhabnya Hambali. Ketika itu di akhir hayatnya dia mengatakan tidak, bukan, belum. Murid-muridnya itu penasaran, wahai imam, kalau kita kan mungkin sekarang Pak Yai, kenapa kamu kok teriak-teriak belum, tidak. Sampai anaknya Abdullah bin Ahmad Ibnu Hanbal bertanya kepada bapaknya, wahai ayahku, kenapa kok berteriak-teriak seperti itu? Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan, sesungguhnya aku tadi melihat setan di ujung pintu. Dia mengatakan, wahai Ahmad, al-ana qad salimta. Wahai Ahmad bin Hanbal, sekarang kamu sudah selamat dari godaanku. Imam Ahmad tetap enggak, belum. Karena walaupun sekelas Imam Ahmad, dia nggak kepedean, ilmunya banyak. Sampai sekarang kitab beliau Madhab Hambali sampai sekarang masih dilestarikan dan banyak. Bahkan Imam Ahmad ini bukan hanya sekelas imam ahli fikih, imam 4 mazhab, bukan hanya itu. Imam Ahmad itu juga seorang ahli hadis. Bahkan dikisahkan hafalan hadis beliau itu sekitar 1 juta hadis. 1 juta hadis itu Bapak Ibu sekalian, itu bukan hanya sekedar misalnya dari Abu Hurairah, Rasulullah, enggak. Kalau dikatakan hadis itu dari A, B, C, D, E, F, G, H sampai Z, sampai dari Rasulullah SAW. Beliau hafal dari A, B, C sampai sanadnya. Jadi sanad itu mata rantai dari ini itu sampai Rasulullah itu hafal. Dan itu dihafal 1 juta hadis. Tapi beliau di akhir hayatnya nggak kepedean. Ilmu beliau banyak. Dan beliau mengatakan kepada anaknya, sesungguhnya aku tidak akan merasa aman dari godaan setan sebelum Allah wafatkan aku dalam keistiqomahan. Maka Bapak Ibu sekalian, ini perlu kita camkan baik-baik, kita ingat nasihat untuk saya pribadi khususnya. Sebanyak apapun amal ibadah kita, jangan pernah kita merasa kepedean. Jangan merasa saya sudah tahu hukumnya, sehingga ketika dinasehati kita tolak mentah-mentah, aku ngerti kok, pas mau nasihati. Itu ciri-ciri orang-orang yang kepedean, orang-orang yang menyombongkan, orang yang sombong. Iblis la'natullah alaih, salah satu sebabnya diusir dari neraka kan kepedean, sombong. Karena apa? Merasa lebih hebat daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, Engkau ciptakan aku itu dari api. Adam sih cuma diciptakan dari tin, dari tanah liat.
Dan sombong, api itu lebih hebat daripada tanah liat. Ini sombong, itu sombong. Padahal hakikatnya, Bapak Ibu sekalian, tanah itu lebih hebat daripada api. Tanah itu lebih hebat daripada api. Bukti salah apa? Api itu nggak bisa menghancurkan tanah, tapi tanah bisa menghancurkan api. Misalnya tanah disiram pakai air, apakah tanahnya hancur? Oh enggak. Api disiram pakai air, hancur, mati. Ini orang sombong. Makanya sebenarnya orang sombong itu nggak ngerti landasan hakikat dia itu apa gitu, nggak ngerti. Dia masih hidup di bumi, tapi jiwanya di langit. Seakan-akan dia masa tinggi, masa hebat. Wah, jadi sifat iblis atau alaih. Mana jangan sampai kita masa kepedean, saya sudah mampu, ya nggak mau berdoa, nggak mau berusaha, nggak mau minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bisa jadi faktor orang sering ngaji, sudah tahu ilmu banyak, tapi kok akhlaknya jelek, lisannya offset, suka ghibah, dinasihati susah. Bisa jadi sebab seperti itu. Maka kita banyak-banyak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah saja yang sudah dijamin masuk surga, beliau masih meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tadi dikisahkan iblis itu menampakkan jin atau setan itu menampakkan wujudnya. Apakah setan bisa menampakkan wujudnya? Bisa. Setan bisa menampakkan wujudnya dan manusia bisa melihat. Ketika setan itu memang benar-benar menampakkan wujudnya. Tapi asalnya kita ini tidak bisa melihat setan atau jin. Tapi jin bisa melihat kita. Kita tidak bisa melihat jin, jin bisa melihat kita. Innahu yarakahu wa qabiluhu min haitsu la yarawna. Sesungguhnya jin itu bisa melihat kalian. Tapi kalian nggak bisa lihat jin. Tapi ketika jin, setan itu menampakkan wujud aslinya, seseorang bisa melihatnya. Kemudian faktor keempat agar seseorang yang rajin ngaji akhlaknya jadi baik, yang keempat adalah hendaknya seseorang itu berusaha untuk mendakwahkan ilmu yang dia pelajari. Misalnya seseorang habis dapat ilmu, habis dapat misalnya hadis ini, kita sampaikan pulang ke rumah, sampaikan kepada istri, sampaikan kepada anak, sampaikan kepada orang-orang terdekat. Karena apa? Ketika seseorang menyampaikan ilmu, pertama orang tersebut sebelum menyampaikan setidaknya dia sudah tahu ilmunya. Dari ketika orang menyampaikan dia sudah ada persiapan. Dan ketika misalnya mengajar nyatet dengerinnya ya serius, bukan mohon maaf, dengerinnya ya cipeng itu apa? Ngaji kuping, masuk telinga, dengerin telinga kanan, masuk keluar telinga kanan. Kalau telinga kiri masih ada bekasnya. Ya bisa jadi seperti itu. Ya ini bukan maksud untuk menyindir, enggak. Ini kita muhasabah saja. Kita saling bermuhasabah. Bisa jadi seperti itu ya, rajin ngaji tapi ternyata ngajinya cipeng, ya cuma ngaji kuping. Maka seseorang agar dia diberi keistiqomahan, berakhlak yang mulia, setelah mendapatkan ilmu dia mendakwahkannya. Dan Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang mendakwahkan sesuatu, mengajarkan sesuatu, ketahuilah kebaikan itu menular. Kebaikan itu menular. Dan kebaikan satu akan mendorong kepada kebaikan lainnya. Makanya orang ketika ada orang misalnya dia kecanduan sedekah, kecanduan sedekah, padahal normal, wajar. Namanya orang sedekah itu rugi loh. Karena apa? Harganya berkurang. Kita kalau pikir dengan logika ya, logikanya orang sedekah itu harganya berkurang. Tapi ada orang kecanduan sedekah itu senang banget. Sedekah itu senang banget. Karena memang kebaikan itu menular. Maka seseorang ketika mengajarkan kebaikan,
Nanti orang yang diajarkan akan mempraktekkan, kemudian orang yang mempraktekkan akan mengajarkan kepada lain dan orang lain, dan akhirnya yang terjadi apa? Adanya pahala jariah. Pahala jariah ini Bapak Ibu sekalian, ini pahala yang enak, pahala yang enak. Ada seseorang tinggal layak-layak di rumah rebahan, tapi dia dapat pahala. Pahala dari mana? Pahala jariah. Maka misalnya kita mengajarkan seseorang ilmu sebuah hadis, kemudian orang tersebut mempraktekannya, setelah dipraktekannya diajarkan kepada orang lain tadi mempraktekannya dan diajarkan kepada yang lain, akhirnya ini kita yang pertama mengajarkan, kita dapat pahala dari orang pertama tadi, terus kita juga dapat pahala karena orang pertama mengajarkan kepada orang kedua dan seterusnya. Ini pahala jariah. Pahala jariah itu bukan hanya sekedar bangun masjid, menyatunya yatim, bukan hanya itu, tapi bisa dengan mengajarkan ilmu yang bermanfaat sehingga orang-orang bisa mempraktekannya. Dan yang terakhir, hendaklah seseorang senantiasa meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna man ista'ana billahi anahu wa man tawakkala 'alaihi kafahu. Sesungguhnya barang siapa yang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan menolongnya, dan barang siapa yang bertawakal, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkannya. Dan tawakal di sini bukan hanya pasrah, enggak. Tawakal itu pertama seseorang harus ahdul asbab, mengambil sebab-sebab berusaha, bukan cuma pasrah. Jadi seseorang tawakal itu juga harus mengambil sebab, bukan hanya pasrah, harus usaha. Setelah berusaha, orang baru bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan 5 solusi ini dikumpulkan dalam sebuah sabda Nabi Muhammad SAW, ihris ala ma yanfa'u wasta'in billahi wala ta'jaz. Bersemangatlah atas apa yang bermanfaat bagimu, wasta'in billah, dan hendaklah engkau senantiasa meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, wala ta'jaz, dan engkau jangan merasa lemah. Maka selama kita meminta tolong kepada Allah, Allah akan menguatkan kita, Allah akan menolong kita. Dan jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampun ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Tadi di awal disampaikan kaitannya dengan ilmu amal. Jadi ilmu dulu baru amal jalan dari itu. Nah, kemudian ada 4 pertanyaan belum ini. Ya. Kaitannya dengan peristiwa Jumat yang lalu, kalau nggak salah Pak Ustadz itu kan khotbah di sini ya. Dari peristiwa itu saat kemudian berpikir, ketika Pak Ketua Takmir ketika akan menyampaikan khutbah, beliaunya membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian baru Assalamualaikum. Nah, ketika Pak Ustadz itu tidak membaca basmalah, langsung Assalamualaikum. Nah, di sini itu kan pada menjawab apa, salamnya wajib, apakah ini ada perbedaan yang satu Pak? Ketika khutbah gitu. Ya, di awal itu kan langsung salam gitu. Kalau di sini kan basmalah. Oh. Itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, masih suasana Dzulhijjah kemarin kan kebetulan satu hari yang cukup menarik karena ada 2 hari, hari Sabtu dan hari Minggu. Nah, kemudian yang saya tanyakan itu kaitannya dengan puasa. Puasa itu apakah kaitannya puasa tanggal 9 ya? Puasa itu apakah kaitannya dengan bukut atau karena tanggal 9-nya? Itu yang kedua. Yang ketiga, sekalian. Yang ketiga, setelah hari Tasyrik, nah, itu saya cermati di mana-mana atau juga di sini. Ketika sholat maghrib selesai, itu kemudian imam itu apa? Itu memimpin untuk takbir. Nah, setelah saya cermati betul, kemudian ternyata apa? Di sini masih ada makmum masbuk. Kemudian takbir kemandangan. Nah, di sini bagaimana? Terus terakhir penempatan takbir itu apakah setelah sholat atau bagaimana? Saya belum tahu dalilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertanyaannya berat-berat ini. Yang pertama, ini kalau biasanya Bismillah dulu nih, Bismillah kemudian salam. Kalau yang saya tahu, biasanya ketika khotib naik mimbar itu salam. Perkara Bismillah itu apakah ada dalilnya saya tidak tahu. Saya belum pernah dengar. Tapi kalau seandainya seseorang sebelum misalnya naik mimbar Bismillah, kemudian Assalamualaikum, karena kita menyampaikan dalil, kita berusaha untuk menyampaikan kebenaran agar orang yang mendengar itu bisa mengambil faedah. Maka agar orang itu bisa mengambil faedah, maka kita harus memulai dengan sesuatu yang pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Kalau di sini kan biasanya Bismillah, saya baru mata subuh, saya nggak ngerti kalau saya biasanya Bismillah. Tapi saya biasanya naik mimbar langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata subuh koleksinya. Yang kedua berkaitan dengan puasa Arafah. Apakah mengikuti wukuf atau mengikuti tanggal 9 Zulhijjah? Tapi di sini puasanya kapan Pak? Jumat. Puasanya Jumat. Saya puasanya Sabtu kalau saya. Saya sudah ada puasanya Sabtu. Saya lebih menguatkan pendapat mengikuti tanggal 9 Zulhijjah daripada mengikuti wukuf di Arafah. Tapi ala kulli hal ini adalah khilaf khilaf yang berbagai macam, memang sama-sama kuat dalilnya. Khilafnya ini perbedaan pendapat di antara ulama ini kuat, sama-sama punya dalil. Tapi saya lebih menguatkan mengikuti tanggal 9. Salah satu sebab pertama, ini misalnya agak mundur apa-apa nih. Salah satu sebab kenapa saya lebih menguatkan mengikuti tanggal 9 Zulhijjah di negara masing-masing dibandingkan wukuf di Arafah, pertama adalah syariat haji. Syariat haji itu datang belakangan. Jadi lebih dulu syariat puasa. Makanya kalau seandainya patokannya ngikut wukuf di Arafah, nah bagaimana dengan puasanya? Padahal puasa sudah ada sebelumnya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah agama Islam ini adalah agama rahmat. Allah Subhanahu wa taala menginginkan setiap hambanya itu bisa berbuat baik, bisa ibadah maksimal dan ibadahnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya patokannya mengikuti wukuf di Arafah, bagaimana dengan keadaan orang tua kita zaman dahulu? Karena zaman sekarang itu berbeda dengan zaman dulu. Ribuan tahun, setidaknya kan ada 1000-an tahun ya ada gitu. Sebelum ditemukan misalnya waktu di jam dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan ibadah orang zaman dahulu, orang tua kita? Kalau patokannya ikut wukuf, misal seseorang wukufnya, puasa Arafah harus mengikuti wukuf. Maka mau tidak mau kita harus mengutus orang ke Mekah biar tahu wukufnya kapan. Setelah tahu wukuf, balik ke Indonesia. Badannya sepuputan. Karena perjalanan zaman dahulu paling nggak kan naik kapal 3 bulan. Maka Allah Subhanahu wa taala itu kan maha rahmat, pengasih. Nggak mungkin kalau ini salah satu sebab kenapa ngikutin tanggal 9 negara masing-masing. Karena ini lebih mudah. Kita tahu tanggal 9 itu tanggal 9 besok, dibanding kita harus ikut wukuf Arafah kapan, kita nyari ke sana. Kita balik udah selesai, malah udah ganti tahun, udah Zulhijjah, Muharram, kemudian Safar, Rabiul Awal, udah selesai. Maka
Ini saya lebih condong ke tanggal 9 Zulhijjah negara masing-masing dan tidak mengikuti wukuf di Arafah. Wallahu taala alam bisawab. Dan ada banyak dalil sebenarnya, tapi ini dua saja yang saya sampaikan. Kemudian masalah takbir. Takbir itu terkadang ya, takbir itu ketika misalnya hari tasyrik seseorang kan diperintahkan untuk takbir, dan hampir dipastikan ada yang masbuk. Sedangkan kita tahu mengganggu orang sholat itu juga berdosa. Nah, bagaimana imam sebenarnya takbir itu diperintahkan setelah jadi takbir itu ada muqayyad, ada takbir mutlak sama takbir muqayyad. Takbir mutlak itu kapan saja, sejak tanggal 9 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah sore hari. Itu mutlak, orang boleh takbir. Itu ketika Idul Adha. Tapi ketika Idul Fitri ya cuman sampai kapan? Sampai sholat. Sampai sholat, sudah sholat Idul Fitri sudah nggak takbir lagi, nggak takbiran. Ini takbir muqayyad itu terbatas waktu. Nah, muqayyad itu ditekankan setelah sholat. Jadi setelah sholat itu ditekankan untuk takbir masing-masing. Sebenarnya takbir itu sendiri masing-masing. Cuma terkadang sebagian kita nggak ngerti kalau ini masih hari tasyrik. Ya mungkin imamnya mengingatkan Bapak Ibu sekalian, monggo kita takbir. Ini kita masih disunahkan untuk takbir. Karena ini masih hari tasyrik. Seorang takbir, Allahu Akbar. Bahkan dulu sebuah contoh yang diajarkan oleh para sahabat, salah satunya adalah Umar bin Khattab. Beliau ketika Idul Adha tasyrik, sampai mulai dari tanggal 9 pagi hari tanggal 9 Zulhijjah, beliau takbir. Sampai misalnya beliau masuk ke pasar bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai akhirnya orang-orang di pasar itu ngikutin. Tapi takbirnya masing-masing, sehingga pasar itu berguru dengan takbir. Maka sunnahnya seperti itu, seseorang takbirnya adalah mulai kalau Idul Adha mulai tanggal 9 pagi sampai tanggal 13. Dan itu takbir mutlak, muqayyadnya adalah setiap selesai sholat. Dan itu takbirnya masing-masing. Kalau misalnya takbirnya mohon maaf pakai mie ganggu, makanya takbirnya kalau ada yang masuk ya kita takbir sendiri. Nah, itu takbir dulu, baru setelah itu kita zikir. Karena ketika mohon maaf, ketika apalagi masih ada yang masuk ketinggal, kemudian setelah takbir menggunakan mic itu mengganggu. Maka takbirnya adalah kita takbir masing-masing sendiri. Allah Ta'ala alam. Itu ada pertanyaan lagi setelah sholat? Enggak, mohon maaf, setelah sholat sepertinya saya buru-buru sakit. Insya Allah nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan lewat media WhatsApp atau nanti pekan depan insya Allah. Dan insya Allah kita pekan depan masuk bab baru, yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Allah Ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.